Selamat datang di Naskah Dalam Diam. Di sini kami tidak hanya bercerita. Kami berbicara lewat sunyi, menyusun kalimat-kalimat dalam diam, agar maknanya bisa menggema lebih dalam ke hati yang paling lengang. Disinilah kita bicara tanpa berteriak, merenung tanpa merasa sendiri. Disinilah setiap kata bukan sekadar bunyi, tapi perenungan. Malam ini izinkan kami membawakan kisah tentang 3 perempuan, 3 saudari, 3 hati yang tumbuh dalam pelukan waktu. Ini bukan kisah hebat, bukan pula dongeng. Ini hanyalah kisah yang sederhana, tapi sungguh ia menyentuh bagian hati yang sering kita sembunyikan. Judul kisah malam ini, 3 bersaudara. Pernahkah kamu melihat satu bunga tumbuh lebih kecil dari 2 lainnya di pot yang sama? Pernahkah kamu menjadi yang paling akhir disebut, yang paling muda, yang paling diam, tetapi diam-diam menjadi dunia bagi 2 hati yang lebih dulu tumbuh? Aku Lisa. Dan ini bukan kisahku saja. Ini kisah kami bertiga. Aku, Kak Raya, dan Kak Hana. Kami bertiga tumbuh di sebuah rumah tua, yang catnya mulai mengelupas, yang terasnya dipenuhi suara kodok kalau hujan datang, yang dapurnya adalah tempat rahasia paling jujur untuk semua curhat. Ayah kami sudah tiada sejak aku masih belajar menyebut nama-nama warna. Tapi ibuku, dia perempuan yang seperti langit, diam, besar, menampung segalanya. Tapi bukan ibu yang selalu menggandeng tanganku, bukan ibu yang mengepang rambutku, bukan ibu yang menyuapiku bubur saat aku demam. Yang melakukan semua itu adalah Kak Hana dan Kak Raya. Kak Hana, kakak sulungku, wajahnya seperti ibu, tapi suaranya seperti angin gunung. Tenang, dingin, tapi bisa tiba-tiba menusuk tajam kalau kamu lalai. Kak Raya, kakak tengahku, adalah matahari kecil yang tidak bisa diam. Kalau tertawa, seluruh rumah ikut goyah. Tapi dia juga yang pertama menghapus air mataku, bahkan sebelum aku menangis. Kata orang, anak bungsu itu dimanja. Tapi aku rasa, aku dibentuk. Dibentuk dari cinta mereka, dari peluh mereka, dari diam mereka yang melindungi. Dulu aku berpikir, aku hanya beban. Sampai suatu malam aku mendengar mereka berdua bertengkar. Bukan soal uang, bukan soal pacar, tapi soal siapa yang lebih banyak waktu buat nemenin aku. Tangisanku pecah. Bukan karena sedih, tapi karena merasa menjadi alasan 2 hati saling merebut perhatian demi diriku. Kak Hana pernah bilang, kalau bukan kita yang jaga Lisa, siapa lagi? Dunia terlalu kejam untuk anak sebaik dia. Dan Kak Raya menjawab, aku nggak akan biarin dia jalan sendirian. Sekalipun nanti kita jauh, kita harus tetap jadi alasan dia kuat. Aku bukan siapa-siapa tanpa mereka. Aku tumbuh bukan dari buku-buku filsafat, tapi dari punggung kakakku yang selalu berjalan lebih dulu menantang badai. Dari tangan Kak Raya yang selalu bisa mengubah air mata menjadi tawa. Dari suara Kak Hana yang mengajarkan bahwa cinta tidak selalu berisik, kadang hanya perlu hadir dan diam. Satu malam, saat aku menumpahkan isi hatiku karena gagal masuk jurusan impian, Kak Hana berkata, dengarkan kata-kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Lisa. Apabila Allah menahan sesuatu darimu, maka ketahuilah bahwa Dia ingin memberikan yang lebih baik. Namun tidak akan Dia beri sebelum hati kita siap menerimanya. Kak Raya menambahkan, jangan pernah merasa gagal, Lisa. Kita bukan gagal, kita sedang diarahkan. Dan sejak malam itu, aku mulai melihat dunia dengan cara mereka melihatku. Mereka tidak menjadikan aku beban. Mereka menjadikanku alasan untuk terus tumbuh. Hidup tidak selalu seperti masa kecil kami. Kami tumbuh. Dan tumbuh itu menyakitkan. Kak Hana dapat beasiswa ke luar negeri. Kami peluk dia di bandara, dan aku merasa seperti daun yang dicabut dari dahan tempatku berpaut. Kak Raya membuka bisnis kecil-kecilan dan mulai sibuk. Dia sering lupa membalas chat, tapi tiap malam masih sempat kirim voice note. Lisa, tidur ya. Besok cerita lagi. Aku sendirian, atau setidaknya aku merasa begitu, sampai hari itu. Hari di mana aku jatuh pingsan di kampus karena kelelahan, dan saat aku membuka mata, Kak Hana sudah di sebelahku. Ia terbang pulang hanya untuk menemani, dan Kak Raya membawakan bekal kesukaan kami, sup jagung buatan ibu,
Kita nggak akan pernah benar-benar jauh, Lisa, kata Kak Hana sambil memegang tanganku. Karena jarak itu cuma di peta, tapi hati kita masih serumah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis. Bukan karena lelah, tapi karena dipenuhi cinta, dalam bentuk paling diam, tapi paling kuat. Malam ini, aku tidak datang untuk menggurui. Aku hanya datang untuk mengingatkanmu. Kalau kamu adalah adik, jangan merasa kecil. Kamu punya 2 orang kakak yang mungkin tak sempurna, tapi mencintaimu diam-diam lebih dalam dari yang kamu tahu. Dan kalau kamu adalah kakak, ingatlah, adikmu tumbuh dari cara kamu mencintai, berikan waktu, bukan hanya uang. Berikan telinga, bukan hanya nasihat. Karena seperti kata Imam Al-Ghazali, cinta sejati adalah yang menuntunmu kepada keselamatan, bukan hanya menyenangkanmu. Jadilah cahaya bagi adikmu, bukan lentera yang padam saat jauh, tapi bintang yang selalu ada di langit yang sama. Aku, Lisa, tak akan pernah bisa jadi seperti sekarang. Kalau bukan karena Kak Hana yang mengajarkanku makna sabar, dan Kak Raya yang memperlihatkanku arti semangat. Mereka bukan tokoh besar, tapi mereka adalah tamengku, inspirasiku, dan rumah pertamaku. Dan kamu pun bisa seperti mereka, mulailah dari keluargamu. Jangan tunggu sempurna. Cukup jadi pelengkap, jadi pelindung, jadi penyambung dalam diam, karena sejatinya, keluarga adalah tempat pertama kita belajar mencintai, tanpa harus diminta. Terima kasih telah mendengarkan kisah malam ini. Kami di Naskah Dalam Diam percaya bahwa cerita-cerita kecil punya gema yang panjang, bahwa tidak semua suara harus keras untuk didengar. Kadang, justru yang paling pelan, paling menusuk ke dalam. Kalau kamu suka kisah seperti ini, bantu kami menyebarkan keheningan yang bermakna. Klik suka, bagikan, dan beri komentar. Ceritakan juga bagaimana hubunganmu dengan saudaramu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan jangan lupa, diam pun bisa menjadi doa. Karena kadang, cinta paling besar tidak bersuara.